para pengurus yayasan dari pembina, pengawas dan pengurus harian yang kita muliakan, para asatid dan ansor ma'had juga yang saya muliakan, anak-anakku, keluarga besar pesantren Roji Syafaat yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadi sudah panjang lebar dimukadimai oleh Ustaz In'am terkait dengan perjalanan pondok ini. Kita syukuri bersama, alhamdulillah, di menjelang tahun keempat gitu ya. Allah sudah bimbing kita, Allah anugerahkan kita banyak hal. Keberadaan pondok ini dengan keterlibatan kita sungguh kemuliaan yang Allah berikan dalam hidup kita. Karena pondok yang kita tahu adalah lembaga yang kita dedikasikan, kita niatkan dalam rangka ikut berjuang di jalan Allah. Di situ diajarkan ilmu, di situ diajarkan Quran, di situ dikader generasi yang akan menjadi mungtirul qaum, menjadi orang-orang yang terus menjaga umat ini dari berbagai macam godaan setan agar terus mempertahankan, meningkatkan iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesibukan yang kita lakukan adalah kesibukan yang sama dengan yang dilakukan oleh para nabi, para orang-orang soleh yang telah terdahulu. Sehingga takdir yang hari ini Allah libatkan kita dalam amal soleh seperti ini benar-benar anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya mari kita sama-sama untuk terus menjaga keistiqomahan kita. Kita saling berta'awun, saling bertawasau tadi yang dinasihatkan Ustaz In'am, agar kita benar-benar bisa kompak terus teguh istiqomah dalam perjuangan ini. Insya Allah kebaikan yang kita perjuangkan ini tidak hanya akan kita nikmati sendiri, tapi akan menjadi karunia pula bagi leluhur-leluhur kita, bagi guru-guru kita. Bahkan segala pengorbanan yang kita lakukan bisa kita mintakan kompensasi kepada Allah agar Allah pun mengkaruniakan kita anak turun yang dapat membanggakan kita, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sehingga dengan semangat itu mari terus kita jaga. Berikutnya kesempatan saya tadi disampaikan untuk mensosialisasikan program-program pondok jangka panjang maupun menengah dan pendek. Meskipun saya tidak rumuskan detail karena ini sawalan gitu. Saya ambil garis besarnya saja bahwa ijtihad pesantren ini kita ambil dalam langkah juang dan dakwah kita, mengingat satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak turun Adam
wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariah. Pondok ini banyak unsur sedekah jariahnya, baik harta, tenaga, pikiran, jiwa raga. Di sini ada semua, sehingga semua potensi yang ada dalam diri kita sesuai dengan yang Allah takdirkan, Allah berikan kepada kita masing-masing, bisa kita kumpulkan, kita maksimalkan, kita satukan di tempat ini. Tadi dibilang ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi pengurus, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid, ada yang jadi urusan dapur, ada yang urusan bahkan ngopeni lingkungan, ngerawat ternak kita dan seterusnya, sampai banyak hal, sampai urusan bisnis. Pak Koko insya Allah ini mentor kita, Pak Koko. Beliau ya pengusaha murni gitu. Jadi hanya memang kalaupun saat ini secara bisnis kita belum bisa mengikuti beliau dan seterusnya, banyak faktor di samping umur kita juga yang masih belia, jatah untuk sampai ke sana belum waktunya, kira-kira gitu. Jadi kita masih harus menguatkan segala sisinya, dari mulai SDM yang ada di dalam, kemudian pendidikan yang menjadi tujuan utamanya, kemudian bagaimana pondok ini bisa benar-benar berdiri, diakui oleh semua pihak termasuk pemerintah. Nah di sini kan belum, sehingga kalau di situ saja belum, kita sudah sibuk dengan urusan bisnis yang menggurita kayak Pak Koko. Nanti dicurigai ini mau bangun pondok, mau bangun pabrik gitu. Tapi secara link jaringan kita sudah bangun. Jadi jalur, kira-kira jalur untuk bisa seperti Pak Koko, bisa pengusaha-pengusaha lain, itu sudah mulai kita titik-titik jalannya. Nanti siapa yang mengoneksikan sesuai dengan takdirnya saja. Tetapi setidaknya itu sudah menunjukkan jalur jauh kita. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Di tempat ini diajarkan ilmu. Di tempat ini bahkan didedikasikan untuk gitu, proses pendidikan itu berjalan. Kemudian apa lagi? Awaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Teman-teman sekalian, di pondok ini sedang kita proses kelahiran anak-anak soleh itu. Jadi anak soleh itu ada anak biologis, ada anak ideologis. Kalau anak biologis bisa jadi tidak semua kita Allah rezekikan itu. Tetapi kalau anak ideologis masih bisa kita upayakan dengan mendidik mereka menjadi anak-anak soleh yang mau berjuang di jalan Allah. Insya Allah mereka bagian dari anak-anak ideologis kita yang masuk dalam kategori waladun soleh, yang mendoakan. Karena anak yang soleh, murid yang soleh, dia mesti mendoakan gurunya. Dia mesti mendoakan gurunya. 3 ini ada semua di pondok ini. Maka bagaimana kita tidak bersyukur gitu, Allah libatkan dalam takdir di tempat yang semacam ini. Ke teman-teman sekalian, mari kita kuatkan niat kita, kesungguhan kita dalam berjuang di tempat ini. Semaksimal apa yang kita mampu lakukan. Teman-teman sekalian dan anak-anakku, terkait dengan program-program jangka panjang, berangkat dari 3 nilai yang disebut oleh Rasulullah SAW ini,
ijtihad kita dengan mendirikan pondok ini, karena pondok yang semacam ini di samping 3 perkara ini akan bisa kita dapatkan. Konsep organisasi pondok yang ada memberikan harapan amal soleh di tempat ini akan bertahan hingga hari kiamat. Ya, pondok ini pondok yang sudah kita wakafkan. Tanahnya alhamdulillah secara sertifikat sudah wakaf. Kemudian dari awal kita pun mengazamkan begitu, bahwa ini pondok wakaf. Dari awal kita serahkan kepada umat. Semua yang ada ini kontribusi wakaf dari umat. Dengan begitu kita berharap pondok ini banyak didoakan oleh banyak orang. Semua yang menitipkan hartanya, kita berharap mereka mendoakan bahwa tempat ini bagian dari amal soleh mereka yang Allah ridhoi untuk berkembang bertahan hingga hari kiamat. Nah, dengan itu kita menjadi semangat dan optimis untuk terus mempertahankan pondok ini, memperjuangkan pondok ini untuk bisa mengikuti orang-orang hebat, orang-orang soleh zaman dulu yang mereka mempunyai karya yang sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun dinikmati oleh umat manusia, yang tentu itu menjadi jariah yang luar biasa bagi beliau-beliau. Rasa-rasanya kita yang seperti ini sulit untuk bisa mengimbangi mereka. Bagaimana sahabat Utsman bin Affan dengan wakaf hartanya yang sampai hari ini masih ada catatannya dan perkembangannya. Itu bagaimana kita bisa menyusulnya. Satu, harta kita tidak begitu punya amat gitu kan. Kemudian kita lahir sudah 1000 sekian ratus tahun setelah beliau. Dari sisi mana kita bisa mengejar? Atau para ulama yang punya karya-karya hebat seperti katakanlah Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin itu. Meski usia beliau tidak panjang, hanya kisaran 40-an tahun, tapi kitab-kitab beliau, karya-karya beliau hingga ratusan tahun masih dibaca oleh umat manusia, bahkan menjadi referensi dari semua lembaga pendidikan Islam sampai ke perguruan tingginya. Itu kalau kita bayangkan, terus ganjaran di sepiro gitu, ganjaran di sepiro. Maka pondok ini dengan segala hal yang kita miliki, keterbatasan yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, insya Allah gitu, sing duwe tenaga bismillah, semoga Allah terima keringat yang dikeluarkan untuk berkecimpung membangun pondok ini menjadi jariah yang hitungannya sampai hari kiamat. Yang mensedekahkan hartanya 1000, 2000, 3000 dan seterusnya, Allah terima menjadi amal soleh yang terus bisa bertahan royalti pahalanya itu sampai hari kiamat, dan seterusnya. Itu yang ada dalam pikiran dan doa-doa kita. Berikutnya secara teknis gitu, bagaimana program jangka panjang pondok ini. Kita mengikuti apa yang ada dalam panca jangka pondok modern itu. Mulai dari pendidikan dan pengajaran itu sebagai kegiatan inti dari pondok ini. Jadi ruhnya di situ. Nabi menyampaikan, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru. Berarti di situ ada proses transfer ilmu. Nah, dalam dunia pendidikan dan pengajaran itulah dinamika jalur ilmu itu dilewati. Maka prinsip utama
apapun yang kita lakukan di pondok ini semuanya mengarah pada penguatan pendidikan dan pengajaran yang sudah kita konsep. Pendidikan dan pengajaran di pondok ini adalah pendidikan dan pengajaran yang membekali anak-anak untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Gampangnya gitu sudah. Karena semua yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis itu, poin utamanya adalah la'allakum tattaqun. Karena memang yang Allah janjikan dari kebahagiaan dunia sampai akhirat itu untuk orang-orang yang bertakwa. Maka pendidikan dan pengajaran itu mengarah pada ketakwaan. Nah, bagaimana pendidikan dan pengajaran ini bisa berjalan terus bertahan hingga hari kiamat? Tentu segala kebutuhan penopang program pendidikan dan pengajaran itu harus kita siapkan dengan panca jangka yang kedua, yakni kaderisasi. Sehingga meskipun pondok ini baru 3 tahun mau masuk 4 tahun, kita sudah berpikir tentang kader gitu. Bagaimana sudah berpikir dan menyiapkan kader-kader yang mulai dari harapan-harapan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa kita sekolahkan, kita didik dengan harapan mereka bisa menjadi generasi penerus pondok ini, perjuangan di tempat ini. Meskipun terkadang ada bisikan-bisikan, ada keraguan-raguan, jangan-jangan sudah susah-susah kita didik, sudah repot-repot kita biayai, nanti gak mau balik lagi ke sini, gak mau ikut ngajar di sini. Nah, itu kita serahkan kepada Allah. Itu kita serahkan kepada Allah. Kalaupun sampai terjadi begitu, pasti Allah tidak lupa dengan ikhtiar kita mengkader. Allah akan ganti dengan orang lain. Sehingga optimis saja. Yang penting aktivitas kaderisasi terus kita lakukan. Entah dengan memberi beasiswa kepada santri kita sendiri, mencoba mengelingkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki antara seorang pelajar dengan lembaga pendidikan lain, dengan harapan jasa kita ngelingkan itu bisa dihargai, yang kemudian mereka punya loyalitas kepada kita. Atau bahkan kita coba cari terobosan begitu ya. Bagaimana kalau hari ini kita tidak punya dana untuk membiasiswai seseorang, kita cari orang-orang yang punya dana, orang-orang yang mau belajar, kemudian kita temukan antara siswa dan orang yang memberi beasiswa. Berharap itu pun bisa menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita dalam program kaderisasi, karena memang posisi kita masih di situ. Sampai gambaran bahwa suatu saat nanti kita punya dana yang cukup sehingga dengan leluasa bisa menyekolahkan santri-santri kita, bisa memberi beasiswa kepada santri-santri kita, tidak hanya di lembaga kita ini tetapi juga sampai di perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Itu pun kita pikirkan gitu. Sehingga ini monggo sama-sama juga menjadi renungan pikiran untuk kita semua, karena kita ini termasuk generasi awal gitu yang Allah anugerahkan gitu takdir ikut terlibat dalam mengawali perjuangan di pondok ini. Semoga pikiran kita, ikhtiar kita menjadi hujah bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongan dan dispensasi dari beliau atas segala khilaf kelemahan kita. Kemudian yang ketiga, pergedungan. Ini terkait dengan pergedungan, ini bagian dari sarana prasarana yang harus kita siapkan
terkait dengan pendidikan dan pengajaran yang kita programkan. Karena mau tidak mau ini sudah 3 tahun berjalan ini, selalu di menjelang tahun ajaran baru seperti ini kita sering kedatangan orang tua yang survei gitu, ingin mencarikan pondoknya. Tapi begitu melihat asrama yang masih begitu memprihatinkan mungkin dalam pandangan beliau gitu, bagi kita ini sudah alhamdulillah gitu. Yang penting bisa untuk ngeyop gitu, terus sudah bersih, bisa rapi gitu. Tetapi namanya orang tua, apalagi anak yang mau dipondokkan itu putri, mungkin lebih protektif lagi. Jadi agak nggak tega kalau naruh anak putrinya di tempat yang masih semacam ini. Ya kita maklumi juga hal itu gitu. Sehingga tantangan kita berikutnya adalah terus memikirkan dan mengupayakan bagaimana pergedungan ini bisa kita wujudkan. Kita ngikuti alurnya saja, tapi pikirannya harus terus jalan. Tapi bagaimana Allah menjalankan, kita ikuti saja. Kita ikuti. Hari ini di tahun ketiga ini, alhamdulillah kita sudah punya masjid, sudah punya satu lokal ini yang kita manfaatkan untuk asrama dan kelas, yang semestinya ini dimanfaatkan untuk kelas. Tetapi karena asrama kita masih memprihatinkan, sehingga ini kita pinjam untuk asrama dulu. Berharap nanti kita bisa punya asrama yang ideal, terus ini kita kembalikan kepada fungsi dari wakif untuk dijadikan kelas. Dalam perjalanan sampai hari ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, lokasi kita yang sekitar 4.550 meter ini ternyata sudah penuh dengan bangunan-bangunan sementara gitu. Jadi asrama semua ini kemarin kita, yang penting pondok bisa berdiri dulu, kegiatan terwujud dulu. Jadi disebut pondok itu sudah bisa. Kalau nunggu punya bangunan yang ideal, jelas-jelas akan sulit karena kita terbatas uangnya. Orang tanah saja kita nyicil gitu. Sehingga ya rumah dengan model apapun, qadarullah Allah hadirkan rumah-rumah kampung semacam ini. Itu pemberian semua. Kita tidak ada yang beli, pemberian semua. Jadi satu persatu datang, nempel di sini, kita manfaatkan. Itu rezeki minallah. Bagaimana kita mensyukuri yang ada ini dulu, insya Allah Allah akan sampaikan nanti pada cita-cita besar kita punya gedung asrama yang ideal. Sampai di tahun ini sudah penuh ini, yang 4.500 ini sudah penuh dengan bangunan sementara. Sementara tahun ajaran baru yang akan datang, kita sudah dihadapkan dengan ini kebutuhan asrama lagi. Kalau kita senantiasa optimis ingin mencari santri yang banyak, ya otomatis asrama ini pol 30 anak gitu. Lebih dari itu nggak bisa diterima. Karena cita-cita kita panjang sampai hari kiamat begitu. Maka optimisme untuk bisa mendapatkan banyak santri harus terus kita jaga begitu. Dengan terus berupaya mencukupkan fasilitas. Akhirnya di Ramadan kemarin, alhamdulillah kita sampai pada kesepakatan, ya sudah kita mulai bangun asrama yang permanen. Karena kalau yang saat ini kita bangun permanen itu masih juga kita dirikan yang semi permanen. Nanti kalau mau bangun yang permanen kita harus bongkar-bongkar gitu. Sehingga bismillah semampunya kita coba mulai bangunan yang ideal sesuai dengan perencanaan jangka panjangnya. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan orang-orang baik, dengan ansor-ansor yang mau membantu kita. Cuman Allah nolongnya itu memang menguji ketawakalan kita.
Jadi yang Allah datangkan ya orang yang Junsewu kayak Mas Takim, istilahnya buatan ming ya, jadi gambar tok lah gitu. Tapi alhamdulillah gambar itu kalau minta ke profesional ya kita nggak punya uangnya juga gitu. Nah, beliau mau menggambarkan dengan tanpa kita bayar dengan timnya, itu sudah pertolongan. Cuma nek gambar tok itu kan belum terwujud gitu, bangunannya belum terwujud. Tapi ya itu tadi, bahwa gambar itu ya butuh proses waktu gitu nih, untuk gambarnya, kemudian mengefikkan rancangannya dan seterusnya. Nah, cuman kadang kita ini tidak sabar, bahkan urung-urung gambarnya wis pengenin ono duitnya gitu nih. Jadi sudah ada duitnya. Nah, Allah nyetirnya itu begitu, gambar dulu. Gambar pun ini prosesnya panjang nih. Jadi kalau mau diruntut gitu ya, bangunan yang sekarang berdiri ini tidak lepas dari gambar yang pertama kali digambar oleh Pak Agung gitu, yang punya tanah ini dulu. Beliau gambar set plan-nya. Dari set plan itu kemudian yang nempel adalah set plan-nya, apa namanya, proyeknya Pak Kino, apa trap-trapannya. Nah, itu kalau tidak ada gambar itu kita nggak bisa bentuk trap ini. Karena ada gambar itu maka trap ini jadi. Hasil dari trap ini muncul ini masjid ini. Kita bisa meletakkan dengan posisi yang pas itu di sini karena trap itu sudah terbentuk. Kemudian setelah itu dulu sempat ada angin surga begitu, dengan bantuan untuk bisa membangun asrama yang permanen di atas, selalu muncul gambar waktu itu 3 lantai juga. Hikmahnya, meskipun itu sekarang kita bilang wah berarti gambar kemarin sia-sia, tidak manfaat. Enggak, justru lewat gambar itu akhirnya muncul gambar ini gitu. Karena dari gambar itu muncul gambar ini gitu. Jadi ngendapnya, nggak jadinya gambar ini dibangun itu kan membuat kita terus mikir, ini ideal enggak, bangunan seperti ini ideal enggak, kita cocokkan dengan pondok-pondok lain, lembaga lain dengan model bangunannya, muncul koreksi, muncul ini, muncul itu, dan akhirnya gambar inilah yang kemudian muncul. Dan qadarullah, Allah izinkan ini mulai tergarap gitu nih. Ramadan kemarin kita masih belum punya gambaran uang untuk bisa mengawali, jadi hanya gambar dong. Alhamdulillah Allah izinkan pertengahan Ramadan Allah kirim orang yang mengamanahkan hartanya untuk bisa mengawali bangunan ini. Alhamdulillah, artinya bangunan ini saya menilainya Allah meridhoinya. Karena apa? Prosesnya sudah panjang, dan untuk sampai sini pun kita tidak ngotot. Maksudnya ya kita ngalir saja sesuai dengan bagaimana Allah memperjalankannya. Alhamdulillah, modal 125 juta sudah bisa berjalan, tidak tahu sampai berapa hari lagi Mas Hakim. Mohon doanya semoga ada suntikan nafas segar lagi begitu, karena bisa jadi Allah menguji kita begitu ya, terus kemudian agar kita terus ingat kepada Allah, minta terus kepada Allah, kuat terus tawakalnya kepada Allah. Nanti setelah menjelang habis Allah kirim lagi begitu. Dan bisa jadi hadirnya Pak Koko malam ini juga itu Allah nariknya begitu gitu, kayak wis arep megap-megap ngoten begitu gitu. Roji sahabat arep megap-megap kowe moro ngoten. Bisa jadi gitu gitu. Allah alam. Tapi prinsipnya bahwa ini semua adalah pengorbanan kita untuk menunjukkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Yang mampu dengan tenaga, yang mampu dengan pikiran, yang mampu dengan waktu, yang mampu dengan harta, kita berkumpul sama-sama. Semoga Allah meridhoi. Selanjutnya
pancajangka yang keempat adalah khizanatullah. Khizanatullah ini ya terkait dengan wakaf-wakaf, baik berupa aset maupun yang produktif. Ini juga kita pikirkan dan kita upayakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan program pendidikan dan pengajaran yang kita niatkan. Berharap perjalanan pondok ini berikutnya benar-benar mampu mandiri secara ekonomi maupun yang lain-lainnya. Secara kader kita bisa produksi sendiri, kira-kira santri kita sudah bisa menjadi kader yang meneruskan sendiri dengan didikan yang kita lakukan. Secara ekonomi kita sudah mulai punya usaha-usaha yang bisa membackup gitu nih, segala kegiatan pendidikan dan pengajaran di tempat ini. Bahkan berharap mampu membackup lembaga-lembaga pendidikan di tempat lain kalau memang kita diberi amanah mempunyai kekayaan yang cukup, yaitu di khizanatullah. Maka teman-teman sekalian, ini yang juga saya mohon gitu nih, teman-teman bisa sudahlah husnudon saja dengan semua yang dilakukan oleh pengurus-pengurus di sini. Husnudon saja, karena semua di sini niatnya berjuang, semuanya berkorban. Kalau dibilang tombok, semuanya tombok. Semuanya tombol, sehingga husnudzon saja dengan apa yang dilakukan oleh para pengurus, meskipun terkadang nggak penting gitu. Karena nggak penting menurut kita nggak tahu yang ada dalam pikirannya, jalur pentingnya itu ketumnya di mana gitu. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita membiarkan diri kita suudon, tidak percaya, itu nanti akan melemahkan diri kita sendiri dalam memaksimalkan perjuangan kita di tempat ini. Karena tidak semua hal bisa kita klarifikasikan, tidak semua hal bisa kita informasikan secara penuh. Maka hari ini posisi teman-teman ada di mana, yang bisa dilakukan apa, fokus di situ. Bahwa punya pandangan yang begini begitu, sampaikan saja, tapi tidak perlu kecewa, tidak perlu suudon ketika idenya, saran-sarannya kok tidak dilaksanakan, atau bahkan terkesan kadang kayak tidak ditanggapi. Karena apa? Karena tadi tidak semua hal bisa diklarifikasi langsung, butuh waktu. Keadaannya juga seringkali tidak memungkinkan. Maunya dijelaskan, tetapi keadaannya tidak memungkinkan untuk menjelaskan itu, karena waktu, karena keadaan, dan seterusnya. Jadi maka kepercayaan itu satu-satunya yang mari kita kuatkan, dan itulah keimanan. Banyak hal dalam agama ini kita yang tidak paham, tapi sudah iman saja. Kalau ini dari Allah, kalau ini dari Rasul, sami'na wa ata'na. Nanti keikhlasan kita itu yang akan menjawab sendiri pada waktunya, gitu, untuk tahu. Kemudian yang terakhir adalah kesejahteraan keluarga pondok. Kenapa pakai keluarga pondok gitu? Keluarga pondok itu ya semua yang terlibat dalam perjuangan pondok. Kenapa? Ya karena beliau-beliaulah yang mendedikasikan dirinya berjuang untuk eksistensi kelanggengan pondok ini. Maka sudah sewajarnya kita membantu sisi-sisi kehidupannya yang menjadikan mereka, harapan kita bisa bertahan untuk melanggengkan perjuangan di tempat ini. Teman-teman sekalian, itu jangka panjang gitu. Jangka panjang. Tadi saya sempat menyampaikan, ya tolong yakin saja, percaya saja kepada pengurus dan unsur-unsur pimpinan yang ada di pondok ini tentang apa yang dilakukan.
Itu karena yang banyak hal tadi. Dan hari ini sudah mulai banyak petunjuk-petunjuk yang begitu. Dulu awal-awal ketika dikerjakan itu tidak ada kaitannya dengan apa yang menjadi kesibukan di sini. Tapi berikutnya baru mulai muncul. Kalau ini kemarin tidak dirintis, nggak ketemu yang ini. Sehingga memang ini menjadi ujian keimanan kita. Menjadi ujian keimanan kita. Dan kami dari unsur pimpinan, jadi secara spiritual ini kita pasrahkan kepada Allah. Jalannya bagaimana? Kami pun hanya ngikuti saja. Kami berpikir, kami mengusahakan, tetapi kami tidak bisa memastikan apakah ini hasilnya, begitu. Sehingga target-target jangka panjang itu kita susun, kita rencanakan, kita mengarah menuju ke sana, tapi jalan ke sana itu seringkali tidak sesuai dengan gambaran yang mestinya kalau secara profesional begitu. Gini, pondok kita ini mulai sekarang syiarnya mulai agak ini contoh ya. Contoh itu ketika santri-santri kita sudah mulai pinter main hadroh, ya kan? Itu mulai syiarnya itu mulai banyak materinya. Dan ada hal yang membanggakan kita yang terlihat begitu. Jadi kalau syiarnya lewat hafalan itu angel, jadi mengapkannya itu angel ternyata. Dan ternyata kemarin lewat hadroh itu cepat gitu. Konten-konten yang dibikin untuk kemudian pondok ini dilihat orang itu mulai lebih terasa. Tapi teman-teman tahu enggak bagaimana hadroh itu pertama muncul? Setahun sebelumnya Ustadz Inam ngasih perangkat hadroh itu ke sini. 1 tahun enggak berfungsi gitu. Enggak ada yang bisa. Kemudian ada proyek Sobbah Khalil. Ada proyek Sobbah Khalil. Mungkin itu ngoyoworo gitu ya. Bahkan apalagi hari ini enggak jalan. Bisa dikatakan ngabis-habisin modal. Tapi teman-teman, kalau tidak ada Sobbah Khalil, Wulan itu nggak sampai sini. Gitu. Kalau tidak ada warung sop itu, Kak Wulan itu nggak sampai sini. Karena Ustadz Imron itu pertama kali kenalan dengan pondok dengan Sobbah Khalil itu, karena dia muridnya Khalil, muridnya Mbah Khalil. Lonceng Sob Khalil mau tidak mau dia datang karena diundang. Dan di situ pembicaraan mulai, terus mulai nanya-nanya pondok dan seterusnya. Datanglah Kabulan. Yang begitu itu banyak gitu. Yang prosesnya begitu itu banyak. Maka tolong yakin saja gitu. Tidak perlu semuanya harus tahu. Kadang saya sendiri juga tidak tahu gitu. Pokoknya lakoni saja. Yang penting kita punya arah jangka panjangnya begini. Rencananya begini. Kita masih berada di relnya. Betul. Karena kalau kita harus tahu dulu, terkadang kita tidak bisa kuat untuk jalan. Kemudian jangka menengah yang ini ingin kita target teman-teman sekalian, bagaimana pondok ini ya satu gedung asrama ini bisa menengah bisa panjang, tergantung takdirnya nanti. Kalau Allah izinkan jangka pendek ya segera ini nanti akan terwujud. Kalau menengah ya kira-kira Allah cicil 1 lantai demi 1 lantai begitu. Kita nikmati bagaimana Allah akan memperjalankan, tapi terus kita akan mengupayakan itu. Kita tidak akan memaksakan diri terhadap sesuatu yang kita tidak mampu, karena perjuangan itu tetap semampunya. Berikutnya adalah TPA ya. TPA itu termasuk sebenarnya bisa dikatakan jangka pendek karena sudah berjalan,
bisa masuk ke jangka menengah, karena itu juga bagian dari wasilah yang ingin kita lakukan dalam rangka membesarkan pondok ini. Jangka panjangnya juga iya. Menengahnya begini teman-teman sekalian. Jadi TPA ini sejarahnya sebenarnya pondok ini belum pernah mendirikan TPA. Belum pernah. TPA itu TPA-nya Masjid Nur Jihad. Waktu itu Covid libur, terus kita menawarkan diri untuk belajarnya di sini, sehingga nama TPA-nya masih milik Masjid Nur Jihad sampai hari ini. Hanya kok kelihatannya begitu Covid sudah beres, TPA sana sudah jalan, tapi tetap wali murid menghendaki ada TPA di sini. Dan hasil evaluasi perjalanan kemarin ini kita revitalisasi. Jadi Ramadan kemarin kita coba istihad bagaimana TPA ini bisa digarap secara serius. Dulu karena ini memang hanya transferan dari masjid, sementara fokus kita mendirikan pondok ini, maka PJ TPA waktu itu kita serahkan kepada Ustadz Syahrul dan Ustadzah Nur. Karena beliau di rumah juga ngurusi TPA, begitu nih. Maka digaraplah oleh beliau untuk TPA. Saya lebih fokus di pondoknya ini bagaimana bisa berjalan. Dan memang kita belum punya SDM. Karena Ramadan kemarin setelah dievaluasi, dihitung-hitung dengan perjalanan, karena kayaknya memang tetap masyarakat menghendaki pondok ini ada TPA-nya. Kita coba setting secara serius, kita satukan dengan kegiatan kependidikan di pondok. Bagaimana santri kita yang judul besarnya adalah Mu'allimat, Kulliyatul Mu'allimat ya. Maka bagaimana anak-anak ini bisa pandai mengajar. Mengajar itu endingnya tidak harus menjadi guru, tanda kutip sekolah-sekolah tertentu. Seorang ibu itu mau tidak mau tetap harus menjadi guru, meskipun untuk anaknya sendiri. Meskipun untuk anaknya sendiri, sehingga bekal keguruan itu sangat dibutuhkan oleh seorang perempuan. Maka TPA itu kita setting bagaimana bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan santri-santri kita dalam mengajar. Alhamdulillah saat ini kita punya SDM-nya. Anak-anak kelas 2, kelas 3 itu sudah kita anggap mampu untuk mengajar TPA. Maka di Ramadan itu kita drill gitu. Kita training untuk menjadi guru TPA sebelum liburan. Nah, setelah Syawal kemarin kita kumpulkan wali murid TPA, kemudian kita sampaikan konsep TPA yang baru, dan insya Allah ini nanti mau tidak mau harus kita bawa ke Kemenak untuk minta izinnya, karena bagian dari kegiatan yang akan kita syiarkan tidak hanya di wilayah Sambiroto. Jadi bayangan saya santri TPA nanti bisa sampai 500 Pak Diologi, sampai 500 lebih. Kenapa? Itu salah satu strategi untuk membesarkan pondok ini. Bagaimana itu? Pondok ini jangka panjangnya butuh perluasan lahan, butuh pergedungan. Kalau yang mau kita up santri kita belum banyak. Mau membanyakkan santri itu butuh waktu lama, karena kita penerimaannya tahunan. Tapi kalau TPA 2 bulan saja, itu kalau disiarkan bisa 500 santri. Karena TPA itu pendaftarannya tidak pakai tahun ajaran baru, sehari-hari datang itu bisa. Nah, santri 500 inilah yang kemudian bisa kita bisa kita syiarkan gitu, bahwa lembaga pendidikan ini butuh perluasan lahan, bahwa lembaga pendidikan ini butuh sarana gedung dan seterusnya dan seterusnya. Itu jangka menengahnya, sehingga teman-teman sekalian, bismillah doanya TPA ini bisa berjalan. Alhamdulillah ini baru berapa hari Pak D? Baru seminggu ya, baru seminggu berjalan. Yang kemarin di titik terakhir
yang masuk itu sekitar 15-20, hari ini sudah bangkit lagi hampir 60. Kita iming-iming lagi kemarin kalau sampai 60 kita kasih seragam gratis. Alhamdulillah ada yang mau membelikan seragamnya. Ini terkait dengan TPA, maka monggo terus nanti didukung. Berikutnya ada namanya majelis, belum kita kasih nama, cuman bayangannya itu kayak majelis husnul khotimah begitu. Jadi majelis khusus untuk orang-orang tua, pensiunan dan seterusnya. Ini juga kita gagas dalam rangka ya, satu, memberikan kemanfaatan pondok ini kepada sebanyak-banyak orang, ya, dakwah untuk mereka. Yang kedua, untuk yang membesarkan pondok ini lagi. Jadi dari mereka-mereka inilah nanti kita berharap semakin banyak ansor-ansor pondok gitu. Memang ini belum kita bentuk. Saya sendiri masih mengumpulkan materi-materi untuk dijadikan kurikulum pembelajarannya. Hari ini, malam ini datang Pak Koko, insya Allah nanti juga bagian dari referensi yang bisa kita kolaborasikan untuk ngeset majelis husnul khotimah itu. Tetapi dari penggerak-penggeraknya saya sudah nembusi beberapa tokoh masyarakat gitu yang bisa kita ajak untuk bagaimana majelis husnul khotimah itu bisa kita dirikan. Ada banyak tokoh, baik mantan pejabat maupun tokoh-tokoh masyarakat yang skupnya kabupaten, memang masih di wilayah Kulon Progo ini saja. Dan respon mereka alhamdulillah bagus gitu. Berharap ini nanti bisa kemudian segera terwujud. Memang saya masih ragu-ragu untuk segera mengumpulkan beliau-beliau untuk kita launching majelis husnul khotimah itu, karena tempat yang masih terbatas. Jadi untuk orang tua begitu, tidak mungkin kita dudukkan di masjid lesehan begitu. Mereka nggak bisa duduk lesehan lama-lama, tidak bisa berdiri mereka. Butuh tempat yang ada kursinya. Nah, bayangan saya tempat itu ini yang dipakai kamar ini. Cuman untuk memindah santri kita yang ada di kamar ini, mau dikemanakan pindahnya gitu. Berharap tahun ajaran baru besok Mas Hakim itu sudah ada kamar yang bisa dipakai. Oke. Sehingga sini bisa steril, menjadi semacam aula diisi yang bisa dipakai untuk training-training yang sifatnya massal begitu. Nah, saya masih mikir itu. Nggak tahu kalau nanti keduluan yang rumah yang lagi dibangun sama Pak Diono ini gitu. Karena itu mungkin juga bisa gitu kan, diberi kursi, hanya cukup dirapikan alasnya ya, mungkin di keramik lah biar agak mudah membersihkannya gitu, nggak terkesan kotor. Ini masih sedang didirikan, itu pun belum ada dananya. Saya tidak berani ngurusui pengurus yang lain terkait dengan mendirikan ini, yang rumah Jawa ini. Karena apa? Semuanya fokus golek duit, gue ngeragati yang bangunan besar itu. Nek tak tambah-tambahi bangun ini nanti ruwet lagi gitu. Ini pun kemarin berjalan, itu saya belum ngode apa-apa. Hanya memang mukodimahnya lama gitu kan. Saya cerita ini nanti rencana di sini terus ngobrol banyak. Pak Diono sering jagongan di sini, Mbak Kaum sering di sini. Nah, itu omongan itu terus tak sampaikan. Nah, kemarin saya pulang dari Trenggalek, tahu-tahu sudah jalan proyeknya. Aduh, ini piye bayari saya gitu. Bayari piye gitu. Tapi karena sudah berjalan, saya memaknai bahwa Allah yang menjalankan itu, sehingga nantinya pasti akan selesai gitu nih. Meskipun ya tetap ini mikir lenggolek nanti gitu, lenggolek nanti, dan lenggolek ini masih terus kita lakukan. Itu kira-kira di antara gitu nih, program-program yang sedang kita upayakan untuk menggapai cita-cita besar kita, agar pondok ini bisa benar-benar terwujud, berjalan hingga hari kiamat nanti. Dan
Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan semuanya, para pengurus, para asatid, para ansor, anak-anakku sekalian yang sudah dengan sabar ikut terlibat dalam segala bentuk perjuangan di pondok ini. Banyak kurang, banyak ini tentu ya tadi Ustaz Inam bilang di mana-mana akan begitu. Tetapi tolong difahami keberadaan kita di lembaga pendidikan Islam ini sungguh jalan terbaik, ya, jalan terbaik. Karena hidup kita itu di akhirat, di dunia ini adalah mencari bekal. Keterlibatan kita di tempat ini sudah tanda-tanda, tanda-tanda bahwa Allah akan mudahkan, Allah bahagiakan, Allah sejahterakan akhirat kita. Maka istiqomah saja. Banyak kurang, banyak ini dan seterusnya, ya namanya dunia. Itu tanda bahwa kita masih ada di dunia. Kuatkan saja, istiqomahkan saja, dan terus saja bergerak dalam kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di tempat ini. Insya Allah kita akan ridho pada waktunya nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sudah malam kalau saya perpanjang. Banyak kurang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.